Halo, ketemu lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Bagaimana kondisi kalian hari ini? Saya harap kita semua sehat-sehat aja ya. Sudah lama saya tidak membuat sebuah video dikarenakan ya banyak hal lah, berusaha untuk sembuh kembali dari lambung saya, pekerjaan. Oke, buat kalian-kalian yang lagi sakit hari ini, kalian bisa komen-komen di bawah nanti. Saya usahakan saya akan balas satu persatu begitu saya sempat ya teman-teman. Baiklah, saya akan kembali membahas tentang sakit lambung, asam lambung. Buat kalian yang sedang sakit, tetap semangat karena penyakit ini bukan merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi memang butuh waktu yang tidak sebentar. Oke? Sekarang saya cerita dulu sedikit bagaimana awal mulai saya menderita sakit lambung. Jadi saya menderita sakit lambung ini ada 2 periode. Dulu beberapa tahun yang lalu itu sempat kumat-kumatan dan akhirnya sembuh. Tetapi kemudian sekitar 3 tahun berikutnya saya kembali kumat. Dan kumat saya yang terakhir itu yang 3 tahun belakangan ini yang memakan waktu penyembuhan yang cukup lama teman-teman. Jadi kita tetap harus semangat ya. Sekarang ada pertanyaan nih dari teman-teman, Mbak, Kak, masih kumat nggak? Ya kalau saya boleh jawab, sekali-sekali ya pasti kumat. Karena memang sebetulnya saya juga bingung ya. Ada juga yang bilang lambung itu bisa sembuh 100%. Kalau saya secara pribadi minimal periode kumatnya itu aja agak panjang. Misalkan dulu seminggu sekali kumat atau 2 minggu sekali kumat. Nah, saya sebulan sekali kumat aja awal-awal progresnya itu saya sudah ya sangat bersyukur. Lumayan setidaknya saya kan tidak terlalu sering minum obat ya, atau tidak sering merasa kesakitan. Oke, sekarang saya cerita dulu apa sih bedanya GERD sama yang biasa kita sebut MAH. Teman-teman pastinya udah searching ya, sudah pelajari dong pastinya. Bahwasanya kalau GERD itu naik ke atas, melalui kerongkongan dan terasa ya, dadanya panas, terus terasanya itu pusing, mual, banyak sekali ini efek-efek, 1000 efek ya istilahnya ya kalau lambung ini ya, gejala-gejala yang bisa kita rasakan. Dan dia bisa berubah-berubah teman-teman. Seperti biasa nanti kadang-kadang kepalanya nggak terlalu pengaruh tapi mual-mual. Ada juga yang sampai menusuk-menusuk ke punggungnya, yang lain nggak terlalu terasa berangin-angin. Macam-macam, banyak sekali. Ada yang perut sakit, ada yang bahkan bisa sampai mencret. Oke. Jadi gejala-gejala itu setiap kumat pada periode ini dan kumat pada periode berikutnya itu bisa tidak sama. Jadi ya nggak usah dipikirin teman-teman. Kok kemarin begini ya, ternyata berubah. Kok kemarin begitu ya, ternyata berubah. Sekarang yang penting apa nih? Bagaimana caranya kita berusaha untuk sembuh? Oke. Saya pernah endoskopi. Jadi gejala sakit saya yang ini dengan yang dulu itu sebelumnya itu yang saya cerita tadi itu agak berbeda. Kalau dulu saya itu lebih cenderung ke GERD ya, dia panas rasanya. Terus kemarin sempat sembuh beberapa tahun, dan kemudian di periode yang ini saya sudah 3 tahun nih teman-teman menderita sakit lambung yang periode ini. Jadi lambung ini tidak bisa kumat secara mendadak ya. Dia butuh proses sampai akhirnya
lambung kita ini mungkin capek ya, mungkin ada yang salah, terus dia jadi bukan sangat cepat, akhirnya dia kumat. Jadi gejala yang saya alami, saya mual, saya muntah-muntah, kepala saya pusing, nggak fokus, pikiran saya pastinya langsung buruk, pokoknya nggak enak banget lah. Apapun yang saya lakukan, apapun yang orang-orang sekitar saya lakukan tuh rasanya salah aja gitu di mata saya. But it's okay. Akhirnya saya ke dokter. Pada waktu itu saya masih pakai BPJS ya. Saya berobat ke Vaskes 1, dikasih obat-obat lambung. Pada waktu itu kalau tidak omeprazol ya ranitidin, sejenis itu, atau antasida, it's okay. Terus lama-lama saya juga ya belum sembuh-sembuh juga teman-teman. Saya minum obat pada waktu itu ya saya sembuh. Nanti saya salah makan lagi ya, saya kumat lagi. Periodenya itu mualnya itu teman-teman yang paling terasa ya, lama. Mualnya itu lama. Kadang-kadang mau makan aja rasanya sulit banget karena mual terus. Jadi akhirnya saya seperti video saya berikut yang sebelumnya yang di Weishotnu saya cerita. Akhirnya saya endoskopi ya. Endoskopi itu butuh duit yang tidak sedikit. Karena kalau pakai BPJS, proses untuk sampai ke endoskopi itu memang butuh step by step yang saya tidak sabar gitu menunggu, karena khawatir kan, kok saya ini kok sakitnya lama gitu kan, saya kok ada apa nih gitu ya. Saya udah ini juga udah cek jantung dipasang-pasang alat di sini, fine aja, nggak ada masalah gitu ya, semuanya normal. Saya dicek, diambil macam-macam lah, tensinya normal, semua normal, kolesterol saya bagus, semua normal. Akhirnya memang dokter mengarahkan memang saya ini penyakitnya ya ke asam lambung. Jadi saya putuskan ya udah deh, biar sekalian saya paham nih penyakit saya apa gitu, saya keluarkan kocek. Saya pergi ke Medan. Kebetulan saya tidak tinggal di Medan ya teman-teman ya, saya memang merantau di sini. Oke. Jadi saya putuskan ke Medan, saya cari dokter yang lumayan terkenal pada waktu itu, profesor lambung ya, saya nggak usah sebut namanya, di Medan profesornya. Terus saya di endoskopi dengan biaya yang lumayan ya teman-teman ya. Kalian bisa searching, nanti kalau kalian mau tanya ya boleh juga lah, saya kasih tahu biayanya, saya sudah tidak sebut angka di sini ya. Akhirnya pada waktu itu saya endoskopi dan hasilnya itu saya itu gastritis antrum. Oke, gastritis antrum. Apa itu gastritis? Gastritis itu kan peradangan. Jadi ada peradangan pada lambung saya. Oke, ada peradangan pada lambung saya dan dia memang membutuhkan obat untuk sembuh menurut ilmu kedokteran. Oke, saya dikasih obat pada waktu itu. Obat saya itu namanya itu Nexium sama Motilium. Kalian nggak boleh beli sembarangan ya, karena ini bukan obat yang ringan. Nexium sama Motilium itu termasuk obat-obat dengan dosis yang sangat lumayan tinggi ya. Dia sudah golongan esomeprazol teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang rasa masih bisa sembuh dengan yang biasa gitu, lansoprazol atau sejenis antasida, itu ya nggak usah beli dulu ini obat. Tetapi karena saya otomatis beda dong kalau yang memberikan obat itu seorang profesor ya, SKG ya, dengan apa ya, gimana, dengan itu dah spesial lambung, saya juga nggak terlalu paham. Oke, otomatis pasti obatnya obat-obat yang terbaik. Jadi saya minum obat itu selama 1 bulan penuh nonstop. Oke, dia juga kasih saya sejenis obat penenang mungkin ya, obat penenang alprazolam kalau saya tidak salah ya. Tetapi obat itu tidak saya minum ya, karena memang obat itu ternyata memang
saya agak takut juga minumnya, karena ya itu dia untuk berhenti itu butuh butuh waktu gitu loh. Kalau udah minum itu nanti kita bisa ini deh, kalau saya cek-cek di YouTube, sorry, di Google, saya agak takut ya. Jadi saya nggak tebus itu obat gitu. Jadi dengan berandalkan obat dua macam tadi, saya minum, saya kembali nih. Saya tinggal di Riau, saya pulang ke Riau, saya minum, dan saya jaga makan, saya makan rebus-rebusan, saya nggak makan cabai, semua deh saya turutin tuh list-listnya ini. Tapi apakah 1 bulan itu saya sembuh? Tidak ya, jawabannya saya tidak sembuh ya. Memang tidak sakit, tapi tidak sembuh teman-teman. Kenapa tidak sembuh? Saya juga nggak tahu. Apa masih ada yang salah dengan pola saya? Gitu ya. Saya tanya, apa masih ada yang salah dengan pola saya? Akhirnya saya terus belajar, saya terus praktekkan bagaimana cara sembuh dari lambung ini sampai saat ini. Kalian tanya apakah saya masih kumat? Ya pasti, kalau saya salah makan. Belum bisa, lambung saya belum bisa menerima kalau salah makan. Terutama kalau saya secara pribadi ya teman-teman, saya itu salah kalau makan seperti penguat rasa gitu, atau pengembang atau ragi-ragi gitu deh, pewarna. Saya kalau cabai sih agak fine aja ya. Saya memang belum coba cabai rawit ya, karena memang saya agak sayang dan masih agak takut. Saya cobanya masih cabai biasa, santan walaupun tidak terlalu banyak. It's okay, selama tidak terlalu banyak, goreng-gorengan juga selama tidak terlalu banyak. Jadi pantangan semua orang, lambung itu masing-masing lambung itu berbeda-beda teman-teman. Kalian nggak bisa samakan lambung kalian begini, kumatnya begini dengan teman kalian, itu beda-beda. Jadi kalian butuh mengenali diri kalian sendiri. Apa sih yang bikin saya kumat nih lambungnya? Apa sih yang bikin saya itu harus tahu apa yang nggak boleh saya makan? Jadi kalau bisa kalian bikin deh. Kalau saya lingkarin di kalender ya. Tanggal sekian saya kumat nih karena makan ini gitu. Baru saya coba hindari itu, apa-apa aja saya makan hari itu. Saya tulis di kalender. Baru ya kira seperti itu. Saya belajar. Saya tidak pernah belajar ya, karena yang bisa menyembuhkan diri saya hanyalah diri saya sendiri. Yang mengenali diri saya adalah diri saya sendiri. Lambung itu bisa sembuh asal dia kita jaga. Lambung itu mampu menyembuhkan diri sendiri. Tubuh kita ini teman-teman itu mampu loh menyembuhkan dirinya sendiri, bahkan tanpa obat. Zaman dulu kala kan juga nggak ada ya obat-obatan ya. Tetapi kalau misalkan kita nggak jaga, kita nggak jauhi pantangannya, mau sehebat apapun obat, ya dia pasti kumat, teman-teman. So, gimana Kak caranya biar sembuh gitu ya? Langsung aja ke poinnya ya. Jadi saya bangun jam 4:30 pagi, teman-teman, karena saya seorang ibu rumah tangga. Jadi saya harus masak, siapin buat anak-anak saya bangun. Jadi kalau sekarang sih saya makan nasi ya, sedikit-sedikit sambil mengerjakan tuh nasi di Magicom ya. Saya makan sedikit-sedikit. Begitu bangun, saya minum air hangat dulu. Air hangat sekitar 2 gelas masuk, saya kasih jeda waktu sebentar, baru saya makan dikit-dikit, makan dikit-dikit. Nah, sebelum mengantarkan anak-anak sekolah atau pada waktu anak-anak saya makan pagi, anak-anak saya juga saya biasakan makan pagi ya. Makan nasi maksud saya. Saya makan. Nah, saya makan. Baru nanti saya harus makan. Saya harus sering makan. 4 jam kemudian paling lama saya makan lagi. Nanti sekitar jam 1 siang saya makan nasi. Sekitar jam 4 lagi saya makan lagi. Baru sekitar jam 7 lagi saya makan lagi teman-teman. Jadi kita berikan dia lambung ini sebuah kesempatan untuk dia sembuh sendiri gitu. Gastrit itu kan peradangan ya. Peradangan itu kan butuh waktu untuk sembuh. Begitu juga kalau kalian tanya, beda dong Kak, GERD lama-lama. Itu sebenarnya sama-sama aja teman-teman, mirip-mirip aja sebenarnya. Karena dokter juga nanti obatnya juga ya mirip-mirip juga.
itu GERD atau apa ya, sejenis-jenis zol itulah kurang-kurang lebihnya, atau antasida begitulah. Mirip-mirip aja sih teman-teman menurut saya ya. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa tanya dokter, karena saya juga bukan dokter ya, saya juga nggak tahu. Tetapi pengalaman saya tuh pindah-pindah dokter itu, pindah-pindah berobat tuh nggak hanya sekali teman-teman. Setelah saya yang ke Medan itu, saya ke profesor itu, saya di Pekanbaru, saya cari lagi dokter lambung terbaik dengan pangkat yang banyak lah dia ininya. Dan saya bayarnya itu pakai duit sendiri ya, nggak pakai BPJS. Karena BPJS untuk dari vaskes 1 sampai ke vaskes 2 itu berobat ke spesialis penyakit dalam itu juga, kalau untuk lambung itu juga memang agak payah ya menurut saya ya. Karena dia harus memang bener-bener yang udah bener-bener yang nggak bisa gitu. Kalau kita masih bisa bangun, masih bisa apa gitu, dia rujukannya agak butuh proses ya. Bukan tidak mungkin, bisa saja mungkin, tapi memang agak lama dan kita harus sabar. Namanya orang sakit biasanya enggak sabar teman-teman. Oke. Dan ya sekarang ya saya lumayan. Ada nggak Kak obat-obat yang diminum selain obat-obat dokter ya? Dulu saya minum obat-obat dokter ya. Kalau tidak tertahan, saya juga udah pasti ke dokter ya teman-teman ya. Nanti saya berikan di video berikutnya, nggak satu video ya teman-teman. Saya akan berikan tips-tips bagaimana jika tiba-tiba serangan lambung menyerang saya gitu ya, atau bagaimana perjalanan endoskopi itu sendiri, atau nanti akan saya ceritakan ke video berikutnya teman-teman. Kalian bisa tanya-tanya dulu di sini ya, karena biar videonya juga nggak kepanjangan ya. Kita akan sering kembali, saya akan sering-sering bikin video. Jangan lupa kalian subscribe ya teman-teman ya. Semoga kita semua cepat sembuh, dan jangan khawatir, lambung itu bisa sembuh asal kita berusaha dan tenang. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya.